Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa fahmana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa salawatu wa salamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah علم القرآن الأمة وثنى لها السنة وأخرجها من الأمة وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من سائر الأمة أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sudah sepantas dan selayaknya dan wajib bagi kita untuk mengucapkan dan melafazkan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya tak terbilang. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala ujian dan musibah yang juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah terus-menerus bersama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semua pada derajat yang Ia ridhoi di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Memulai khutbah ini khatib akan memasukkan dan membaca sebuah kisah yang tertulis di dalam karya Imam Al-Ghazali Kimia Sa'adah. Kisah ini patut kita renungkan karena ini terkait langsung dengan kehidupan kita yang singkat di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, seorang pria di gurun sangat haus dan sedang mencari air. Tiba-tiba dia melihat di belakangnya seekor singa datang ke arahnya. Dia ketakutan dan mulai melarikan diri. Tetapi lelaki malang yang kecepatannya tidak lebih cepat dari singa dan tidak bisa berlindung dari singa dari tempat yang aman, dan kemudian dia pergi terus berlari memasuki lubang. Ia pun terperosok ke dalam lubang yang menghalangi jalannya. Tiba-tiba sebuah sumur baru muncul di depannya. Pria itu masuk ke dalam sumur karena dia takut dengan singa. Setelah beberapa saat, ketika nafasnya kembali, dia melihat ke dasar sumur. Dia melihat seekor naga di dasar sumur yang membuka mulutnya dan menunggu pria itu jatuh, lalu akan menelannya. Dia sangat ketakutan dan mencari bantuan. Dia menemukan tanaman dan ranting untuk menjadi pegangannya. Ketika dia melihat ketika dia sedang bergantung di atas ranting tersebut, dia juga melihat dua tikus, yang satu putih dan yang lainnya hitam, sedang mengunyah, sedang mengerat dari ranting-ranting tersebut. Lalu memotong ranting tersebut. Akar dan rantingan pria itu pun seolah sedikit lagi akan jatuh ke mulut naga yang sudah menganga dan siap menyantapnya. Kemudian lelaki itu mencari solusi lain. Ketika dia tiba-tiba melihat sebuah lubang di mana seekor lebah telah memberikan madu murni. Pria itu meroboh ke dalam lubang dan memakan madu murni darinya.
Madu itu begitu lezat sehingga memabukkan lelaki itu sedemikian rupa sehingga dia tidak ingat lagi singa, tidak ingat lagi naga yang sudah siap menyantapnya dengan mulut terbuka. Juga dia sudah tidak ingat lagi tentang tikus hitam dan putih yang sedang mengunyah akar dan ranting di mana tempat ia bergantung. Jamaah rahimakumullah, ini adalah kisah kita. Dalam kisah ini seperti halnya singa. Singa laksana kematian yang mengikut kita dan terus mengejar kita. Lalu kita mencari perlindungan dari singa itu. Kemudian mulut naga yang sudah menganga dari awal itu adalah kuburan yang dimanapun kita meninggal dan dimanapun ajal menjemput, kuburan itu sudah siap untuk ditempatkan. Lalu bagaimana dengan 2 ekor tikus tadi? 2 ekor tikus tadi adalah analogi dari sebuah perjalanan waktu siang dan malam yang terus-menerus menggerogoti hidup kita, yang terus-menerus menghabiskan waktu kita di dunia ini. Lalu muncullah 2 lebah yang sedang menghisap madu. Madu tersebut laksana dunia yang sangat manis, lalu melengahkan kita. Madu yang sangat manis itu adalah laksana dunia yang selalu melengahkan kita sehingga kita lupa laksananya lelaki tadi yang lupa karena sudah dimabukkan oleh manisnya madu yang dia teguk. Dia lupa ada ular atau naga yang sedang menganga di bawahnya. Dia juga lupa dengan tikus yang sedang mengunyah dan menggerogoti ranting tempat ia bergantung. Dia juga lupa dengan singa yang pertama kali mengejarnya. Jamaah rahimakumullah, tikus itu laksana siang dan malam, sehingga ranting yang digerogoti itu juga seperti waktu yang terus menggerogoti kehidupan dan waktu tinggal kita di dunia ini. Madu dan lezatnya seperti dunia juga yang akan melengahkan kita dari tujuan hidup di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, dalam kisah yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Kimia Sa'adah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyinggung hal tersebut, menyinggung tentang bagaimana kehidupan dan bagaimana seharusnya kita hidup dalam dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 20, Bismillahirrahmanirrahim, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakharu bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffar nabatuhu thumma bahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Hadid 20, yang terjemahannya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan keturunan. Perumpamaan yang membuat kita takjub ini seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kalian lihat tanaman tersebut menguning kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keriduannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Hadid ayat 20 ini paling tidak ada 5 hal yang mengingatkan kita akan kehidupan ini. Melalui kelalaian, hiburan, kemewahan, saling membangga-banggakan, memperbanyak harta dan reproduksi, membentuk 5 tahap atau fase kehidupan seseorang. Yang pertama, laibun, yang artinya permainan yang sama halnya dengan pengabaian. Masa ini adalah masa kanak-kanak,
ketika hidup tenggelam dalam aura pengabaian, ketidaktahuan, dan terus bermain-main. Kemudian datanglah fase remaja. Di fase ini hiburan menggantikan bermain, karena lahun bisa diartikan juga sebagai hiburan. Dan pada tahap ini, seseorang mencari hal-hal yang menghibur dirinya dan menjauhkannya dari masalah-masalah serius. Tahap ketiga adalah tahap zinatun atau kemewahan, masa muda dan gairah yang suka bermewah-mewah. Setelah tahap ini akan datang tahap keempat, yaitu perasaan ingin mendapatkan status yang terhormat dan kebanggaan, atau di dalam ayat tadi disebut tafakhurun, akan bangkit dalam diri manusia. Dan akhirnya dia akan mencapai tahap yang kelima, yaitu tahap at-takasur, reproduksi. Takasur atau reproduksi adalah saling memperbanyak. Pada tahap ini dia akan berpikir untuk meningkatkan kekayaan. Kemudian dengan menyebutkan suatu contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memvisualisasikan 5 periode ini seperti halnya hujan yang turun dari langit dan menghidupkan bumi pada masanya sedemikian rupa sehingga tanamannya membuat para petani heran, kemudian mengering sehingga terlihat menguning, kemudian rusak dan berubah menjadi jerami. Seperti doif, hujan sungguh menakjubkan bahwa orang-orang kafir akan bertambah kemudian menjadi nol, kemudian dihancurkan. Lalu bagaimana dengan kehidupan yang menjadi tujuan hidup orang-orang beriman? Ayat tadi juga mengingatkan kita tentang 5 periode masa kehidupan. Kalau masing-masing periode atau fase tadi adalah 5 tahun, berarti di fase kelima atau fase saling memperbanyak harta dan keturunan itu berarti ada di umur 40 tahun. Kalau ada 5 fase yang masing-masing 8 tahun, dan yang fase terakhir atau fase kelima adalah umur 40 tahun. Disebutkan bahwasanya di umur tersebutlah orang akan mulai dengan fase memperbanyak harta dan keturunan. Jikalau kita sudah masuk di fase tersebut atau sudah memasuki 40 tahun, artinya peringatan terakhir bagi kita bahwasanya di fase itulah kita atau manusia cenderung untuk memperbanyak harta dan keturunan. Penegasan peringatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita supaya kita tidak lengah akan kehidupan di dunia ini. Sepertinya lelaki tadi yang ketika sudah mencicipi madu, mencicipi manisnya madu, seperti melihat dunia dengan segala kemewahannya dan lupa akan hal-hal yang telah melewatinya. Al-Ghazali berpendapat perbuatan manusia akan dianggap baik bila mengarah pada kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan ini telah menjadi poros utama ajaran seluruh nabi dan seluruh kitab suci yang diwahyukan, yang mendorong manusia menuju kebahagiaan tersebut. Singkatnya atau lebih mudah dipahami bahwasanya setiap amal soleh yang kita lakukan atau setiap kerjaan, amalan baik yang kita lakukan di dunia ini niatkan untuk kebahagiaan di akhirat. Jadi teruskan niatkan hal-hal yang ingin kita dapatkan dan itu menjadi keinginan kita kebahagiaan dunia, tapi niatkan kebahagiaan dunia itu yang ingin kita gapai. Tujuannya adalah kebahagiaan di akhirat. Ghazali menganggap kasih pandangan ini dengan Al-Quran yang ia menganggap tempat kebahagiaan itu adalah surga dan tempat kesengsaraan itu adalah neraka. Al-Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang artinya bergegaslah kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya surga itu sangat luasnya itu seperti langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, kisah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi
Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di dalam surat Al-Hadid ayat 20 tadi tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi kehidupan ini. Kita tidak pernah boleh lalai karena sesungguhnya dunia memang tempat kita potensi untuk kita lalai akan tujuan hidup kita. Oleh karena itu apabila kita lalai, cepatlah kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surat yang dibacakan tadi ayat Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin. Bergegaslah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bercepat-cepatlah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya kita hidup sedang berpacu dengan ajal. Hidup kita ini antara hidup dan ajal saling berpacu dalam kehidupan kita ini. Kita tidak pernah tahu mana yang lebih lama, bahkan kita tidak bisa menjamin hal tersebut. Oleh karena hal itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk sari'u ila maghfiratin. Bergegaslah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya surga itu luas, yang luasnya seperti langit dan bumi. Tentu saja kita yang kecil atau manusia yang sekecil ini, seukuran ini, apakah tidak ingin untuk mendapatkan tempat di surga yang luasnya seperti langit dan bumi itu? Uiddat lil muttaqin, disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, semoga kita semua bisa meningkatkan ketakwaan kita dengan takwa sebenar-benarnya dan mendapat derajat muttaqin dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqi wa imtihani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas Allah bi'amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi'amri badafi binafsi wa thana bi'malaikati biqudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wal baqiyati sahabati tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wa khadhal man khadhal muslimin wa dammir a'da' ad-din wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ta'anna al-wala wal bala wal waba wal fashya wal muqarrab min fitan ma dhahara minhu wa batan min baladina hadhihi Indonesia khassa wa min budan al-nisa wa min sa'ir budan muslimin 'amma wa nakhususan ila bilad Filistin. Allahumma ansurhum nasran mubinan. Allahumma ansurna Allah nasran mubinan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah,
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا